Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk tertanggal 1 hingga 15 Januari 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Dua kali tarikan kartu tarot, yang pertama untuk membaca bagaimana Aries dengan pasangan sahnya. Tarikan kartu tarot kedua untuk membaca bagaimana Aries dengan selingkuhannya. Namun sebelumnya, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi yang terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung kita mulai dengan melihat situasi Aries dengan pasangan sahnya dulu. Oke, dengan pasangan sah ada kartu. Oke ya. Oke, mempertimbangkan opsi-opsi lain di dalam hidupnya dia. Bahkan ketika opsi itu dibayar gini ya, mempertimbangkan opsi-opsi yang lain. Jadi maksudnya gini, untuk keluar dari hubungan ini tuh ada banget gitu ya. Setidaknya dimulai dari perasaan, ditarik dulu perasaan. Kayak yang semasa bodoh dengan kamu Aries. Nah, modelnya kayak kita ya. Jadi ini kayak tidak mendapatkan kenyamanan, ketenangan, rasa aman dengan Aries ini. Itu yang membuat si pasangan sah ini membuka opsi baru gitu ya, pertimbangan-pertimbangan baru atau tawaran-tawaran baru gitu ya. Nah, jadi dia di sini nampaknya kalau untuk pergi banget dari Aries, misalnya melayangkan surat perceraian misalnya kayak gitu ya, beberapa bisa belum gitu ya. Tapi ini yang kayak, apa aku harus bekerja aja ya? Apa aku pulang aja ya ke rumah orang tuaku, misalnya kayak kita ya, apa aku, nah gitu, banyak apa akunya gitu ya. Namun apa akunya itu, opsi-opsi tadi itu dia tahu ini pilihan-pilihan dia ini tuh bakal meretakkan hubungannya dengan Aries. Walaupun hubungan ini sudah masuk ke pernikahan ini nih pasti bakal goyah ini. Pernikahan ini kalau aku mengambil langkah, ini bakalan tidak harmonis lagi nih, gitu ya. Atau wah, hubunganku dengan Aries bakal gagal ini menuju pelaminan. Tahu dia, ngerti dia di situ. Cuman ya, dia tidak mau membatasi dirinya dia untuk kemungkinan yang lebih baik. Nah, di sana ada ketidakpuasan. Hidupku itu jungkir balik ketika dengan Aries ini. Dulu aku tuh ya, hidupnya aku itu, aku nggak pernah kekurangan uang misalnya gitu ya. Aku mau melakukan apa aja aku bisa, nggak ada yang ngelarang. Aku damai, aku tentram, aku sejahtera dengan orang tuaku misalnya gitu ya. Atau ketika aku single, ya aku bebas menjadi diriku. Tapi ketika dengan Aries ini tuh berubah gitu loh. Kok hidupku tidak semakin membaik gitu ya. Buruk-buruk banget enggak juga lah. Tapi kok tidak semakin membaik ya. Nah gitu. Nyaman dengan masa lalu gitu ya. Dan kemudian membawa masa lalu itu ke depan. Maksudnya kenyamanan masa lalu itu pengen diulangi di depan sana. Tapi dia mengerti hampir-hampir tidak mungkin membawa Aries di sana untuk masa depannya gitu. Gitu ya. Jadi ada mau seperti memisahkan diri dengan Aries ini. Setidaknya tadi untuk menarik rasanya dia ke Aries. Gitu ya.
namanya orang yang tidak puas, terbolak-balik hidupnya dia. Misalnya di rumahnya dia jadi diratukan sama, dibikin seperti tuan putri sama orang tuanya. Ketika dengan Aries, dia jadi, tanda kutip ya, ini maaf nih ya, kok jadi aku melakukan pekerjaan ART gitu ya, misalnya gitu. Nah, ini terbalik ini dunianya ini, nggak cocok ini gitu ya. Nah di sana dilema mau melanjutkan atau mau mundur, ini dia dilema gitu ya. Tapi kalau dia bayang-bayangkan dirinya tanpa Aries, saya rasa dia banyak membayangkan, tanpa Aries ini aku jangan-jangan sebenarnya udah bisa naik jabatan gitu ya. Jangan-jangan aku sudah bisa keliling dunia tanpa Aries ini gitu ya. Lebih banyak yang indahnya ketika tanpa Aries. Ya nyaman juga lah, ada juga lah yang positif-positifnya dari Aries ini. Tapi kalau dengan aku sendiri, aku jalan dengan diriku sendiri, mungkin bakal lebih banyak lagi tuh kepositifannya gitu ya. Nah di sana. Jadi lagi-lagi mulai mempertimbangkan tentang kebaikan bagi diri sendiri ini, pasangan sahnya Aries ini. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana Aries dengan pasangan sahnya. Oh iya, ini Aries ini mungkin agak-agak keras ini ya dengan pasangan sahnya ya. Agak keras ini. Tapi bukan berarti ketika Aries ini agak keras dengan pasangan sahnya, bahkan di sini ceritanya ya sesuai dengan judul pembacaan kita, Aries yang berbagi hati, Aries yang membangun cinta segitiga. Bukan berarti ketika dia dengan pasangan sahnya ini tuh dia tidak menginginkan kebersamaan untuk jangka panjang. Oh enggak, pengen banget dia gitu ya. Kalau ini sudah masuk ke pernikahan, ini dia mau hubungan pernikahan ini tuh panjang gitu. Dia boleh melakukan sepak terjang apa di luar sana, berselingkuh dengan 100 pria atau 100 wanita sekalipun gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa hubungan dia dengan pasangan sahnya ini tuh diurutkan di nomor sekian. Ini urutan pertama gitu ya. Iya, aku berselingkuh, tapi itu sebatas selingkuhan. Dia ini tidak tergantikan ya. Pasangan sahku ini tuh tidak akan tergantikan gitu. Hubungan ini masih pacaran, ya ini nanti istriku, ini nanti suamiku gitu. Nanti masuk Januari ini makin mantep, energi Aries ini makin mantep ini ke pasangan sah. Nah gitu ya, ini harus bersama, kata Aries ini harus bersama dengan pasangan sahku gitu. Hampir-hampir di sini tuh sudah tidak bisa ditawar-tawar gitu ya. Jadi kalau kemarin itu Ariesnya mungkin agak-agak keras, agak-agak kasar kayak gitu ya. Nanti untuk masuk Januari ini bisa ya dia berubah gitu ya. Apa-apa tuh ya dengan pasangan sahnya. Mau jalan kemana ya dengan pasangan sah gitu. Banyak ngabisin waktu di rumah gitu ya. Pengen nempel sama pasangan sah, lebih rajin telepon misalnya gitu. Nah, kalau hubungan ini pacaran, ini mau ini dibawa ke jumpain orang tua gitu ya. Jika hubungan ini masih pacaran, ini mau ini Aries masuk Januari, Bu, Pak, aku akan bawa calonku ya, bilangin si pasangan sah. Nah, situ ya. Ini kayaknya minta restu gitu ya untuk beberapa ceritanya. Ini masuk ke fase baru di sini. Energi Ariesnya untuk pasangan sah. Gitu. Ya, beberapa enggak yang langsung tahun 2023 menikah, tetapi di situ ya ini calon istriku, ya ini calon suamiku. Gitu. Pernikahan berlangsungnya entar gitu ya, tapi calonnya sudah hadir. Ta'aruf ya, tunangan
gitu. Kalau Ariesnya sendiri mari lihat sih tidak main-main ya ke pasangan sahnya ini. Gitu. Ini adalah orang yang dia pilih, pasangan sah. Pasangan sah ada orang yang dia pilih. Gitu. Makanya tidak terganggu gugat ini kehadiran pasangan sah. Walaupun bagaimana godaan dari orang-orang di luar relationship ini, tapi kalau mari lihat, ya ini terutama. Orang ini terprioritas. Yang paling diprioritaskan di sini. Tidak memilih ya. Di sini Ariesnya mari lihat sudah selesai untuk membandingkan antara pasangan sah dengan selingkuhan atau dengan siapapun orang di luar sana. Udah selesai. Udah dapat nilai ya. Pasangan sah ini udah dapat nilai. Iya, ini yang terbaik. Gitu. Ini yang paling pantas. Dia yang paling pantas. Gitu ya. Dia yang paling layak untuk mendampingi aku. Nah, di sana. Tadinya ya ada keraguan-raguan di situ. Mungkin cinta belum hadir. Nah, kali ini tuh tidak lagi berbicara tentang cinta, tetapi bercerita tentang kepantasan. Gitu ya. Adalah nilai-nilai wow, luar biasa dari pasangan sah. Gitu. Yang jangan-jangan itu tidak bisa dia dapatkan dari siapapun di luar sana. Makanya mari bilang ini yang terbaik. Gitu ya. Jadi akan membahagiakan pasangan sah menjadi keutamaan bagi Aries nanti. Gitu. Jadi kalau misalnya pasangan sahnya ini contoh aja ya. Aries, aku baliklah ke rumah orang tuaku, kamu di sini aja kerja bla 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 segala macam gitu ya. Kita kita jarak jauh lah hubungannya. Ini Aries bisa, oh enggak, jangan. Kamu enggak boleh. Kita harus bersama nih. Gitu ya. Aries, aku pindah kerja aja lah. Aku datang tawaran dari luar kota. Oh jangan. Jangan kamu terima tawaran dari luar kota. Dengan aku aja. Tak bantu kamu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya kamu. Misalnya kayak gitu. Akan ada nih Ariesnya ngajak kompromi pasangan sah. Dimana biar si pasangan sah ini tuh nggak kemana-mana. Gitu ya. Soalnya mau serius nih. Gitu. Atau semakin serius, bukan hanya mau serius masuki babak baru untuk keseriusan, tetapi semakin dalam relationship ini. Gitu ya. Sana. Akan makin romantis di sini nanti Ariesnya. Makin asik lah ya, makin asik lah. Ini kan udah kelihatan ini dari pasangan sahnya. Ya ada zona nyamannya gitu loh. Udah masuk zona nyaman di sini dengan Aries. Tapi kok tawaran di luar zona nyaman ini tuh juga sayang untuk dilewatkan. Nah ini dia pasangan sahnya Aries ini. Aries udah ngasih 10, tapi jangan-jangan di luar sana aku bisa dapat 12 ya. Nggak banyak-banyak, hanya nambah 2 aja. Tapi 2 ini pun layak untuk diperhitungkan. Begitu ya pasangan sahnya Aries ini. Sana. Jadi ini akan untuk jangka panjang. Setidaknya buah pikiran Aries tentang hubungan dia dengan pasangan sah. Jangka panjang ini. Gitu. Akan dibawa ke pernikahan di sini. Ini tidak boleh roboh, nggak boleh hancur ini hubungannya. Semakin dikuatkan, semakin dikokohkan. Gitu ya. Semakin dibenahi, apa-apa yang kurang tuh ada niatan Aries, ini akan semakin dibenahi. 2023 hubungan ini tuh harus lebih nyaman, lebih aman, lebih tercukupi gitu ya. Yang belum punya rumah, udahlah aku hemat atau aku bekerja lebih untuk bisa buat rumah bagi kami. Misalnya kita ada visi-visi besar dari Aries untuk pasangan sah. Atau untuk hubungan dengan hubungan yang sah ini gitu ya. Oke baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Taurus di situ, Gemini hadir. Kemudian ada energi dari Virgo, energi dari Aries sendiri, energi dari Aquarius, Libra di situ, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces masuk,
gitu ya. Kemudian energi dari Scorpio. Oke, baik, kita tinggalkan Aries dengan pasangan sah, masuk kita ke pembacaan Aries dengan selingkuhan. Ya. Jadi kayaknya nggak dampak ya, kehadiran dari selingkuhan ini tuh nggak berdampak menggoyang Aries dengan pasangan sahnya ya. Dan jangan-jangan pasangan sahnya itu tuh nggak tahu itu kalau Aries punya selingkuhan, jangan-jangan ya. Oke, baik, ada oke, baik, for iya. Udah, nggak usah ketemu sama Aries, jangan dihubungin Aries ini lagi, gitu ya. Ini sedang berkompromi dengan pikirannya dia, dengan nafsunya dia, dengan hasratnya dia ya. Ini si pasangan selingkuhan ini sedang berusaha untuk menjauhkan dirinya dia dengan Aries. Dia tahu itu sebuah hal yang mustahil, tetapi harus dia lakukan gitu ya. Aku gak mau menyakiti siapapun, aku tidak mau tersakiti oleh siapapun, aku tidak mau membuat kekacauan dalam hidupku, kekacauan dalam hidup Aries, kekacauan dalam hidup pasangan sahnya Aries, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini seseorang tuh yang banyak mikir gitu. Sekiranya dia rindu ke Aries, nggak boleh dihubungi. Nah misalnya kayak gitu. Kalau Aries nanya, kamu mau nggak serius sama aku? Dijawab aja enggak, padahal hatinya mau. Seperti itu ya. Jadi ini kayak yang sebenarnya ingin sebenarnya dia ingin menguasai diri dia di sini, gitu ya. Tapi bisa-bisa selingkuhannya Aries ini tuh tidak mampu untuk menguasai diri dia sendiri, karena pikiran itu nempel aja ke Aries ini. Gitu loh. Jadi ini orang yang pengen kabur, pengen lari, pengen pergi, pengen mengakhiri, menyudahi hubungan ini, tapi nempel aja si Aries ini di kepalanya dia. Nah, jadi bahkan beberapa di sini bisa yang kayak, siapa ya yang bisa menyelamatkan aku ya biar pikiranku ini tuh nggak ke Aries aja, gitu. Setiap dia menolak, misalnya nih ya, Ariesnya chatting dia mau nolak ini, enggak usah dijawab. Tapi pikiran, jawab enggak ya, enggak boleh jawab. Jadi dia ini kayak sibuk sendiri dengan pikirannya dia. Nah kayak gitu ya, sibuk sendiri. Mungkin dia sebenarnya tahu salah di situ ya. Dia tahu yang dia lakukan dengan Aries ini tuh sebuah tindakan yang tidak boleh, gitu. Tapi kadang-kadang perasaan kepada Aries itu membodohi diri dia sendiri. Nggak bisa dia pungkiri ya, kalau dia menginginkan atau dia mengharapkan Aries ini menginginkan dirinya, gitu. Memang akan mencoba untuk berjarak gitu lah. Padahal dia bisa aja chatting Aries. Kapan dia rindu dia bisa chatting Aries. Tapi di situ dia enggak boleh, kunci diri. Jadi sibuk aja dengan diri dia sendiri. Gitu ya. Sibuk aja dengan diri dia. Penolakan mari rasa ada di sini. Ya, coba nolak. Walaupun beberapa akhirnya dia jatuh lagi, goyah lagi gitu ya. Yang tadinya mau ninggalin terus goyah lagi di situ gitu lah. Gitu ya. Dia tahu siapa posisinya dia dalam hidupnya Aries. Itu dia nggak suka gitu ya. Jadi selingkuhan itu dia bisa aja nggak suka sesungguhnya. Nggak mau dia dijadiin sebagai bumper Aries aja. Dihubungi kapan Ariesnya mau gitu ya. Hubungan yang disimpan. Sebenarnya dia itu bisa nggak mau banget gitu loh. Tapi ya
gimana ya, mungkin ini sedang berjuang ya, masa transisi untuk melepaskan diri dari Aries ini. Ini ada beberapa, semoga aku cepet dapat ya pengganti Aries biar bisa aku nih bener-bener keluar gitu loh. Kalau belum ada orang yang datang, orang lain ya yang menggantikan posisi Aries di hidupku ini, aku rasa bakal susah lah aku keluar ini, bakal susah lah aku ninggalin Aries ini. Nah kita ini kayak yang serba salah, sudah terperangkap dalam permainan sendiri. Udah tahu hubungan ini berbahaya dari awal gitu ya, dari kapan hari lah, bukan dari awal tapi dari kapan hari gitu. Udah tahu hubungan ini tuh hubungan berbahaya, bahkan merugikan diri dia sendiri gitu ya, jelek secara sosial, tantangannya banyak misalnya gitu, taruhannya besar misalnya di sana ya, tapi dicoba terus bermain di sini. Nah akhirnya ya terperangkap kayak bumerang gitu loh, mengenai diri sendiri gitu ya. Lemparan itu atau game-game yang dimainkan itu tuh menyulitkan diri sendiri. Nah di sana ya. Jadi ya tadi ini akan banyak mencoba untuk menghindar dari Aries. Banyak menghindar. Banyak berusaha untuk meloloskan diri dari Aries. Tahu dia dengan cara-cara seperti itu tuh bisa aja bikin Aries tuh sedih gitu ya, gelisah misalnya kayak gitu. Tapi dia nanti, jadi ini kayak main pura-pura ini, itu aja lah ya energi dari selingkuhannya Aries ini. Banyak main pura-pura, pura-pura nggak mau tahu, pura-pura nggak mau mengerti, pura-pura sibuk gitulah. Pokoknya gimana biar menjauhkan dirinya dia dari Aries ini. Tapi menjauhkan diri ini tuh dengan banyak mengelabuhi diri dia sendiri. Nah seperti itu. Ya, memang kalau Aries ini tuh saya rasa dia tuh nggak mau nutup-nutupi ya kalau dia ini sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya pacar, sudah punya tunangan gitu ya. Saya rasa dia tidak menutup-nutupi itu gitu loh. Dia buka-bukaan di sini. Mari lihat ya. Yang kebetulan energi Aries yang mari tangkap di sini. Gitu ya. Jadi dalam hubungan ini tuh dia tetap melibat. Jadi gini kan, ada tuh orang dengan jumpa dengan selingkuhan itu tuh berpura-pura dia sebagai single. Nah, tapi kalau di sini tuh bisa misalnya ngangkat telepon anaknya atau ngangkat telepon istrinya gitu ya. Jadi tetap dalam ketika dia berinteraksi dengan pasangan selingkuhannya, keluarganya atau orang yang di sana, pasangan sahnya yang ada di sana itu tetap terlibat secara tidak langsung gitu ya. Aries mau ini dengan pasangan selingkuhan ini, mau berinteraksi maksudnya mari gitu ya. Ayo kita bersama-sama, mau bersama gitu modelnya. Walaupun di sini tuh ndak ada cerita tentang aku mau nikahin kamu, ndak ada ceritanya di sana ya. Tapi aku mau kamu membersamai aku hadir dalam hidupnya kamu. Nah, dia ada di situ Aries ini. Tapi kalau untuk nikah, mari rasa untuk beberapa ini belum. Ya, belum di sini. Ini bisa Ariesnya sudah punya anak ini dengan selingkuhan. Tapi tidak semua yo, hanya beberapa aja sudah punya anak dengan selingkuhan. Tapi hanya sebatas ini dijadikan hubungan casual di situ. Itu ya. Jadi ini hubungan bebas, tetapi tidak sebegitu bebasnya. Gitu loh. Tetap pertimbangan-pertimbangan Aries ketika berinteraksi dengan selingkuhan ini tuh ada pertimbangannya pasangan sahnya tadi. Nah, di situ ya. Jadi seberapapun keinginan pasangan selingkuhan ini tuh untuk pergi dari Aries ini, namun mari lihat koneksi demi koneksi di sini tuh tetap ada. Ada kecocokan soalnya. Atau di sini bisa juga tuh ada
ada keegoisannya, ada energi macho man. Terutama kalau Aries ini nih laki-laki. Ada energi macho man-nya di sini. Ada energi patriarkalnya. Ngerti ya kalau patriarkal itu tuh yang kayak mau memiliki. Kalau bisa memiliki lebih dari satu, why not? Demi kepuasan diri. Gitu ya. Dan di sini bisa energinya Aries itu energi yang orang ngomongnya, aku kan membahagiakan kamu juga gitu lah. Jadi kayak tidak ada rasa bersalah ketika membangun hubungan cinta segitiga. Karena dia bisa bilang, walaupun aku punya selingkuhan kan aku utamakan tetap dengan pasangan sahku. Terus salahnya di mana? Nah kita, salahnya di mana? Akan lebih banyak diamnya untuk Januari awal ya. Bisa banyak diamnya, bisa tidak terlalu banyak interaksinya. Karena kalaupun Aries mau berinteraksi dengan selingkuhan, bisa selingkuhan menghindar ya, seperti Mari katakan tadi. Walaupun dia menghindar itu tuh berat banget gitu ya. Nyakit enggak lah, nyakitin enggak. Kayak bikin dia nangis-nangis gitu ya, enggak. Gitu. Cuman ada kayak yang situasi janggal aja yang dia rasa. Janggal gitu. Kayak ngilu. Perasaan itu enggak bisa diomongin dengan jelas ya. Tapi ya kayak gitulah modelnya. Kayak gitulah modelnya. Dihubungi nggak nyaman, nggak dihubungi kecarian, tapi berusaha untuk tidak mencari. Nah itu dia selingkuhannya nih. Kalau Aries ya bisa kapan dia mau menghubungi ini dia hubungi. Kalau dia nggak mau menghubungi ya tidak dia hubungi gitu ya. Jadi dia nunjukin belak-belakan. Ya aku kayak gini orangnya. Ya aku seperti ini orangnya. Gitu. Aku mau kamu, tapi aku tetap memprioritaskan hubungan sahku. Nah, seperti itu. Ya, di sana. Dingin ya, hubungan ini tuh kayak cenderungnya tuh dingin. Ini masuk ke fase-fase atau masa-masa mulai merimangi kembali apa tujuan. Ya, apa tujuanku di sini, apa yang aku mau di sini, apa yang aku dapatkan di sini. Ini mulai nih mancing-mancing kedewasaan sesungguhnya ya awal 2023 ini. Gitu. Tahu ada yang salah, tahu ada yang keliru dan kepengen menertibkan yang salah itu, kepingin merapikan diri dari kekeliruan itu. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries di situ, hadir energi dari Aquarius, Libra hadir di sana, Gemini hadir di sana, kemudian hadir energi dari Scorpio, hadir energi dari Cancer juga ya, Virgo juga hadir di situ. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.